A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita selalu mengingatkan kepada diri kita, pada jiwa kita, bahwa sesungguhnya hari baru yang diberikan kepada kita dengan lembaran putih yang baru juga. Ya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menuliskan cerita kehidupan kita, menuliskan bekal-bekal yang kemudian kelak akan menguntungkan pada perjalanan kita selanjutnya, yaitu di alam kubur. Ibu-ibu rahimakumullah, secara hakikat para ulama mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini justru mereka memberikan gambaran bahwa kita mati. Dan kehidupan itu akan dimulai kembali ketika kita di alam kubur. Kenapa? Karena di alam kubur itu manusia akan dibuka, tabirnya, sehingga semua orang di alam kubur itu akan pinter, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun dari sebagian banyak orang itu yang kemudian taunya dengan keterkejutan yang sangat, karena ternyata apa-apa yang dilakukan di dunia bahkan sangat tidak bisa membantu pada kehidupan sesungguhnya yang akan dia lalui. Untuk itulah maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan itu selalu kita evaluasi, selalu kita hitung, selalu kita cermati dalam setiap harinya. Maka kita beruntung ketika pagi kita sudah bisa menyadarkan diri kita, kemudian menanam amalan-amalan sejak pagi. Kita minta kepada Allah kenikmatan, kita minta kepada Allah kesehatan, kita minta pada Allah perlindungan dari godaan-godaan setan yang tidak akan pernah rela setiap manusia melakukan kebaikan-kebaikan yang dipersiapkan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Nah, untuk itu ibu-ibu marilah kita bincangkan kembali tentang hal-hal yang perlu kita cermati dalam perjalanan hidup. Maka percakapan kali ini kita akan membincangkan tentang masa kritis dalam kehidupan. Bahwa perjalanan kehidupan seseorang itu akan selalu melewati masa-masa kritis. Masa-masa itu memang dihadirkan oleh Allah untuk memberikan hentakan kepada manusia agar punya persiapan yang lebih, agar terus bisa mengembangkan jiwanya, mengembangkan karakternya sehingga benar-benar kita akan dipilih sebagai perpanjangan tangan dari rahmatan lil alamin. Setiap masa itu ada detik kritisnya. Yang pertama ketika bayi dilahirkan. Bayi dilahirkan itu
menjadi titik kritis karena dia dalam keadaan aman di rahim ya. Kemudian dia akan dikeluarkan dengan kepastian iman yang penuh ya. Maka ketika bayi itu diberikan Allah sebagai bagian hadiah, apa manusia yang dia lakukan ya, manusia dalam proses berhubungan kemudian menghasilkan bayi, semua Allah yang berperan ya. Ketika kemudian dibentuk dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk, disusupkan tulang, kemudian dibungkus dengan kulit ya. Maka kemudian Allah titipkan roh agar bisa hidup, agar bisa melakukan banyak hal dan berkembang dengan itu. Allah sampaikan, alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Itulah keimanan yang dititipkan Allah yang kelak kemudian Allah akan tanyakan kembali ya tentang proses penjagaan terhadap roh itu. Nah, ketika bayi banyak hal yang akan terjadi ya. Orang menerima kelahiran itu dengan sukacita dan kemudian bahkan sukacitanya itu kemudian menyebabkan dia bisa bergembira sampai keluar jalur, artinya hal-hal yang diminta Allah. Ketika kemudian bayi itu dihadiahkan kepada orang tuanya, bagaimana dia kemudian membuka hal yang didengar bayi pertama kali itu dengan adzan ya. Kemudian mengakekahkan itu artinya memberikan dia diiringi dengan akekah, disembelihkan hewan dan hewan itu nanti yang akan menggemburkan dia jalan kehidupannya ya. Nah, banyak juga yang kemudian kegembiraan itu terlalu berlebihan. Mereka mengadakan pesta, mereka mengadakan sesuatu yang seolah-olah itu kemudian menjadikan bagian, ini anak mau dijadikan raja lah, ini anak mau dijadikan dan lain sebagainya. Bahkan hal-hal yang terpenting ya dalam bagaimana dia membawa anak itu memahami tentang dunia sejak pertama itu tidak dilakukan. Itu kalau kemudian gembira. Banyak juga Allah menguji manusia itu ya dengan melahirkan bayi yang cacat, kurang sempurna. Dan itu memang kehendak Allah untuk diujikan bagaimana reaksi saat kritis itu. Dan barang siapa kemudian bereaksi dengan benar, apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita, maka itu adalah detik yang menentukan ya dia mendapatkan bagian besar. Orang mengandung ya, orang hamil itu semua yang dilakukan dilipatkan 700 karena itu sama dengan jihad. Maka ketika kemudian lahir dan kemudian tidak ditindaklanjuti dengan hal-hal yang lebih, itu akan mengurangi besar arti dari perjuangan ibunya di dalam berjihad ya. Maka itu bagian yang penting itu harus lolos dulu kan gitu ya. Ada seorang ibu dulu pernah saya ceritakan, seorang ibu yang lama tidak hamil, kemudian Allah karuniakan. Bayangkan Allah karuniakan kehamilan, itu adalah bagian besar yang tidak bisa ditentukan oleh manusia ya. Ketika kemudian hamil, maka dia kemudian bereaksi dengan rasa syukur yang lebih. Bagaimana dia terus berdoa, bagaimana kemudian dia terus membacakan ayat-ayat. Sampai kemudian anak itu lahir, ya, seorang anak perempuan yang cantik tanpa kaki. Ya. Maka Allah hanya kepengen melihat bagaimana reaksi kelanjutan dari perjuangan jihad selama 9 bulan itu. Maka si ibu ini alhamdulillah menjadi orang yang benar-benar punya reaksi yang tepat. Gemuruh di hatinya, suasana yang campur aduk itu ditahannya. Ketika seseorang menerima hentakan pertama kali sebuah ujian, maka yang diperlukan itu tidak langsung bereaksi, berbicara. Dia diam sejenak, dia memilih ya, sesuatu kata yang kira-kira pertama kali dikeluarkan karena melihat karunia itu benar-benar hal yang menentukan, yang akan memudahkan, yang akan melapangkan dan memberkahkan kehidupannya. Maka ibu itu kemudian mengucap, ya, jadikanlah orang yang memandang kami memuji.
Ya, itu kalimat yang tidak ada dalam riwayat kalau menurut saya. Itu sebuah internalisasi yang sangat kuat dari seorang ibu dalam perjalanan hidupnya. Maka ternyata kata-kata itulah yang kemudian menentukan kemudahan, kelapangan, dan keberkahan anaknya. Ketika kemudian itu dia menjadi seorang anak, ya, kemudian pintar, setiap kali sekolah juara dia diletakkan di meja. Kenapa? Ya karena tidak punya kaki. Maka setiap orang yang melihatnya, mereka mengucapkan subhanallah, wallahu akbar. Seperti doanya. Tidak memuji anak itu, tidak memuji ibu itu. Mereka memuji Allah. Menjadi sebab orang memuji Allah itu bagian yang besar dalam kehidupan. Nah, begitu terus perjuangannya sedemikian rupa. Sering sudah saya ceritakan. Itu detik kritis, ya, seseorang melahirkan. Seseorang mendapatkan hadiah besar. Bagaimana tidak hadiah besar? Waktu itu bermula dari segumpal darah. Menjadi khalqan akhar. Akhir yang sama sekali tidak sama dengan awalnya. Ya. Nah, itu bagian yang perlu kita pahami. Dari bayilah, maka bayi ini akan menuntut perubahan-perubahan karakter ya pada orang tuanya. Maka sering kita sampaikan ketika ada masalah di anak, apapun masalah di dalam proses karakter dan sifatnya itu 90% sebabnya adalah orang tua. Nah, sehingga itu yang kemudian mengikat orang tua agar kemudian menjadi sempurna dengan lahir-lahirnya anak-anak. Kemudian yang kedua, menjelang balik. Ya, ketika anak itu kemudian dididik, dia hidup ya, maka perlu difahami ya bahwa titik yang kemudian akan menentukan sekali lagi kemudahan, kelapangan dan keberkahan hidup. Kenapa saya sering menyebutkan itu? Karena hidup di dunia itu yang dicari hanya itu. Ya, yang dicari hanya itu. Selebihnya ya iklan, selebihnya hanya sesuatu hal yang sifatnya duniawi. Apa yang maksudnya sifatnya duniawi itu? Sifatnya duniawi itu kalau sudah dirasakan dipakai hilang. Dan itu yang dinamakan kemudahan, yang dinamakan kelapangan, yang dinamakan keberkahan selalu dibutuhkan dalam setiap langkah dalam keadaan apapun. Ya, maka tadi perlu difahami bahwa setelah bayi kemudian berbahagia dalam proses mendidik ya itu agar bisa mempersiapkan menjadi balik. Apa balik? Saat balik itu maka seluruh hukum yang berkaitan dengan dirinya sebagai seorang muslim ya harus berlaku. Nah, sehingga ya memang itu perlu persiapan ya agar dia mengetahui persiapan itu persiapan landasan, persiapan dia dilatih ya fisiknya bagaimana kemudian sholat, bagaimana kemudian berdoa, bagaimana kemudian benar ya menyangkut apa agar bisa bertanggung jawab terhadap 5 hal yang mendasar. Orang menyebutkan ad-daruriyatul khamsah, 5 hal yang daruri yang tidak bisa ditanggal. Sehingga ketika anak itu diproses menuju balik ya maka dia dilatih ya ditekankan dilatih kemudian dengan berbagai hal terhadap 5 hal. 1 din, agama, aturan, syariat ya. Kemudian kedua jiwa ya bahwa hidup itu tidak sekedar bagaimana kita punya rasa, kita punya selera dan kita punya bagian kesenangan dari hidup. Bahwa hidup adalah 90% lebih adalah masalah jiwa. Masalah jiwa. Ya, sehingga ketika tadi dikatakan ulama sampai mengatakan di dunia sekarang ini ya kalau dalam bahasa roh kita mati. Baru kemudian hidup ketika di alam kubur. Kenapa mati? Karena basirohnya ketutup. Roh itu tidak memegang kendali. Ya, misalnya ya ketika kemudian kita itu ada adzan atau kemudian kita wirid tidak, roh tidak bisa memegang kendali. Yang memegang kendali nafsu itu dikatakan bahwa hidup itu mati. Penguasanya itu harusnya roh agar semua itu menjadi baik, manfaat. Tetapi ketika kemudian tertutup dengan apa? Dengan dunia. Ya, dengan dunia. Semakin banyak hal yang kita kepengen nikmati, kepengen kita ambil dan sebagainya, maka roh pun sampai tidak punya waktu. Ya, tidak punya waktu.
Ghoda ruh, kebutuhan ruh itu adzikr. Maka ketika kemudian tidak dimasukkan, kebutuhan itu tidak dimasukkan, nah itu roh menjadi sakit kemudian kering. Ya. Sakit itu ya dia mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa, tidak puas dan sebagainya, itu roh jelas kurang makanan ya. Apalagi kemudian kering-kering itu nggak bisa ngerasa kayak apa-apa. Dia marah, tidak bisa merasakan apakah menyinggung orang, apakah kemudian perbuatannya itu sesuatu yang baik, tidak merasakan. Nah itu sampai ulama mengatakan sesungguhnya kita mati. Kenapa? Karena sama sekali tidak bisa membuat jaminan agar roh itu menjadi hidup yang kita pertanggungjawabkan. Baru kemudian hidup sesungguhnya itu justru dikubur karena tahu apa yang harus kita lakukan, namun sudah terlambat. Ya, maka dalam surat dikatakan alhaakumut takatsur. Ya, jangan berlomba-lomba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala saufa ta'lamun, tsumma kala saufa ta'lamun. Jangan begitu, kamu nanti akan tahu. Benar-benar kelak kamu akan tahu. Ya, kala saufa ta'lamun, tsumma kala saufa ta'lamun. Kala lau ta'lamun nail malzahin. Setelah kemudian tahu, ternyata kita sudah berhadapan dengan neraka. Itu namanya terlambat mengantisipasi masa kritis. Ya, jadi agama, jiwa, akal, ya ilmu ya. Kalau toh bentuknya tidak harus sekolah, yang namanya ilmu itu adalah semakin hari semakin banyak yang kita ketahui dan kita pilih ya, mana yang harusnya kita ambil, mana yang harusnya kita tinggalkan gitu kan ya. Kemudian kehormatan itu nyangkut keturunan. Untuk itulah kenapa ya anak perempuan itu dijaga dari kecil gitu ya. Karena kalau kemudian perilakunya itu merusak kehormatan, karakternya menjadi rusak, maka itu akan menghasilkan generasi yang rusak. Ya bukan kalau bahasa orang Islam itu tidak boleh pacaran, tidak boleh jalan-jalan dan sebagainya, itu masalahnya merusak karakter ya. Sehingga hal semacam itu perlu kemudian difahami. Jadi kemudian tidak terlalu emosi seolah-olah dia akan kemudian bagaimana memberontak. Bagaimana memberontak itu ada sebuah kalimat begini. Ada seorang anak itu dia katakan dia merasa terlalu dikekang orang tuanya, tidak boleh pacaran. Tapi akhirnya dia menghamili anak orang. Ya. Kalimat itu bagaimana? Artinya si anak ini sudah balik tapi tidak mengerti bahwa apa-apa yang diberikan itu dalam rangka untuk membangun. Artinya kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk bersabar agar mendapatkan kehormatan, kemuliaan. Itu tidak disampaikan dengan baik ya, terlalu banyak masukan-masukan ya. Masukan-masukan yang diberikan oleh dunia ya. Ada sinetron, ada drakor dan sebagainya, seolah-olah hidup itu harus begitu ya, sehingga kehormatan itu ya itu dimulai dari bagaimana orang bisa membangun karakter. Nggak ada ya orang yang jelek kemudian akan bersanding dan menghasilkan anak yang baik, itu enggak ada ya. Itu adalah sebuah bagian dari dampak dari perubahan-perubahan karakter. Kemudian yang kelima, harta ya. Bagaimana mengelola harta. Kalau perempuan itu dididik bagaimana mengelola, kalau laki-laki itu memang dididik menghasilkan agar dia dapat memberikan banyak kemanfaatan ya. Kemudian yang ketiga, ketika masa berumah tangga. Nah, ini masa berumah tangga ya, itu masa di mana kita dihadapkan pada menumbuh kembangkan karakter dengan interaksi yang perlu dipahami itu. Bagaimana keluarga mau bahagia, mau bagaimana bisa jalan bersama, bisa, itu bukan itu selingan, itu iklan ya. Terpenting dari saat kritis berumah tangga itu adalah bagaimana seseorang itu bisa menumbuh kembangkan karakter dengan interaksi. Karena apa? Ya, ketetapan atau takdir jodoh itu menyangkut banyak hal ya. Yang pertama ya suami, kalau dalam bahasa ibu-ibu suami. Pasangan ya, pasangan kalau dalam bahasa suami itu istri ya, pasangan. Kemudian yang kedua anak. Kemudian orang tua. Sekarang orang tuanya jadi 4 ya. Kemudian kerabat dari pihak suami, kerabat dari pihak istri ya, dan kemudian tetangga serta masyarakat.
banyak sekali ada orang yang sudah dididik pada titik masa kritis ya, tapi kemudian terjadi banyak hal, berubah karakternya, terjadi perubahan banyak keinginan, banyak hal. Itu karena tadi tidak memahami bahwa berumah tangga itu adalah ujian menumbuh kembangkan karakter dengan interaksi. Bahkan kemudian kalau saya lihat di ada suatu ketika saya lihat di TikTok ya, di TikTok ada gambar rumah yang bagus, pagarnya ditutup, kemudian ada tulisan, tahukah kamu kenapa rumahku selalu tertutup? Tahukah kamu kenapa aku tidak ke tetangga? Karena aku kepingin menambah amalku, aku kepingin menambah kemuliaan. Kalimat itu menjadi salah. Dari mana dapat kata-kata itu, dari mana? Di zaman Rasul, ada seorang yang suaminya meninggal, kemudian tidak mau keluar rumah, dia dia sholat, dia baca Quran, tidak mau ke tetangga karena tidak mau menambah dosa. Itu pun diketok sama Rasul. Ya fulan, ya keluarmu, ya berinteraksi kepada yang lain itu pahalanya seperti ya ada beberapa menyebutkan berpuluh tahun kamu sholat sunnah, ya ada yang menyebutkan 40, ada yang menyebutkan 70 ya. Artinya besar sekali bagiannya. Rasul itu menegur ya. Kenapa? Karena memang tumbuh kembangnya karakter itu sangat tergantung pada kuatnya interaksi. Interaksi itu memang mengambil bagian kebaikan yang banyak, tidak sekedar pokoknya yang penting kita tahu, yang penting kita datang Idul Fitri kemudian itu bagaimana, bukan. Berinteraksi untuk apa? Agar kita bisa menambah kebaikan. Kalau kita hanya kenal seseorang, kalau kita mementingkan keluarga kita, tidak berinteraksi dengan banyak orang, maka kita pun kebaikan-kebaikan kita juga terbatas. Apalagi kalau berpikir bagaimana kita berinteraksi banyak agar mendapatkan kemanfaatan yang banyak. Nah itu mah calo ya kan. Tidak akan orang yang tidak berusaha, orang yang tidak melakukan banyak hal dengan sungguh-sungguh ya, dengan sebagai banyak resiko, maka dia tidak mendapat jalan. Kalimatnya waladina jahadu fina lanahdianahum subulana. Bukan karena kemanfaatan, bukan karena sesuatu. Memang itulah perintah bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi, mengembangkan karakter sifat-sifat yang baik, dan bagaimana kita itu bisa melakukan amal-amal kebaikan yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, ketika ada perubahan dalam fasilitas dunia, ya itu juga orang akan terlihat perubahannya juga, ya itu pasti. Makanya orang yang sebenarnya sudah mengurutkan itu untuk menjaga ujian yang paling berat ketika Allah merubah-rubah kondisi dunia. Apakah kemudian dia mendapatkan harta? Apa pertama yang harus dia lakukan? Apa kemudian dia bahkan kehilangan atau tidak sampai kepada target-target yang diharapkan? Nah, itu adalah masa kritis. Karena apa? Setiap orang punya garis sendiri-sendiri. Namun dengan garis itu ya, ada kalimat garisnya manusia itu ada yang bahagia, ada yang susah, ada yang lapang, ada yang sempit ya. Itu memang harus diterima. Bahkan Allah kemudian memberikan penjelasan kalau toh kemudian garis itu menyebabkan dia mendapatkan kesempitan, tekanan dan kerugian dunia, maka Allah akan berikan tambahan balasan dalam aktivitas-aktivitas akhiratnya. Lalu mana yang disebut ketidakadilan? Manusia hanya perlu bagaimana dia menerima bahwa itu memang ketetapan dan tidak bisa dirubah. Maka kita pun akan terus berusaha ya pada sisi lain. Faktanya ya, kita tuh pengen berusaha keras, bekerja banyak dan lain sebagainya. Banyak orang-orang biasa, dia penyapu jalanan, kadang pembantu rumah tangga, ada yang kemudian tukang sampah, ada yang kemudian tukang becak. Allah sempurnakan agamanya ya, sampai kemudian bisa haji, sampai kemudian melakukan banyak hal. Kenapa? Ya karena bisa melewati masa-masa kritis yang kemudian Allah berikan kepada manusia. Nah sekarang kita bahas bagaimana kita menghadapi masa-masa kritis itu. Bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama, ketika masa kritis itu terjadi, jangan sentuh wilayah yang abu-abu ya. Detik-detik yang menentukan itu butuh kejelasan sikap ya.
Nah tadi ketika kelahiran bayi, kita sudah merencanakan pesta yang sedemikian, ya. Kemudian doa, kemudian persiapan, kemudian akikahnya, ya. Misalnya begitu itu bagian yang perlu difahami, butuh kejelasan sikap. Ketika kita itu balik, yang dibutuhkan kejelasan sikap. Sekali lagi, setiap titik kritis itu yang kita tahu bahwa itu akan terjadi, maka jangan kemudian mengambil pada wilayah yang abu-abu. Mbuh entuk mbuh ora, sing penting saya cocok, tidak boleh. Setiap titik kritis harus dihadapi dengan ketentuan-ketentuan yang jelas, karena titik kritislah yang akan melejitkan ya potensi karakter kita, kemudahan, kelapangan dan keberkahan. Nah, ya. Nah, bagaimana kejelasan sikap itu? Satu, punya landasan keyakinan yang kuat, ya. Salah satu contoh misalnya berkeluarga. Itu titik kritisnya pada interaksi. Kalau pas di rumah santai-santai dan sebagainya, baru kemudian dilihat ketika ada tamu, dilihat ketika ada undangan, dilihat ketika ada kerabat yang sakit, kemudian tetangga dan lain sebagainya. Ya. Jadi ngelihatnya tidak alhamdulillah keluarganya bahagia, tidak. Kadang-kadang mulai dari suami saja sudah ada masalah, ya. Kemudian teman-teman dan lain sebagainya, ya. Ada orang mengatakan, Bu, saya mau konsultasi. Bagaimana saya bersikap dengan suami saya? Ya saya bilang memangnya ada perintah yang berubah terhadap bagaimana kita mensikapi suami. Tidak, Bu, masalahnya suami saya berubah, kata dia. Tidak perhatian, kemudian kasar, ya, kemudian begini begitu, atau mungkin dia punya simpanan dan lain sebagainya. Saya bilang jenengan berubah tidak, ya, jenengan berubah tidak dengan perubahan seperti itu. Maka cara interaksi kita tuh berubah tidak. Karena ketetapan kita sama selama itu suami, maka kita akan memberikan bagian-bagian yang harus kita lakukan. Kata dia, insya Allah saya tidak berubah. Ya sudah, selesai, berarti ujian itu selesai. Untuk jenengan. Nah, untuk suami itu urusan Allah. Kita tidak perlu. Jangan selalu atau jangan sekali-kali memberikan kesimpulan dalam sebuah perjalanan hidup. Kecuali itu din. Itu sudah kesimpulan, tidak boleh dibicarakan. Tetapi dalam proses kehidupan, setelah kita melewati banyak masa kritis, itu tidak perlu disimpulkan. Karena hidup adalah sebuah proses. Ya. Jadi ketika terjadi hentakan, terjadi hal yang kritis, entah itu dalam bentuk anak, entah itu dalam bentuk interaksi kita, ya, maka kita perlu sikap yang jelas, ya. Sikap yang jelas, sikap kita. Setiap ujian yang diberikan kepada kita itu karena kita, bukan karena yang lain. Kenapa? Karena ternyata kita tidak berhasil melewati masa kritis. Ya, ada orang bertanya, Bu, bagaimana sikap saya kepada seorang teman yang membenci saya? Saya bilang ya biasa saja, kenapa dipikirin? Tetaplah bersikap sebagai orang yang baik. Tetapi kan dia tidak mandang baik, itu bukan urusan kita. Kita diuji. Ketika ada pada masa kritis, jangan ambil sikap yang abu-abu. Kita tetap menunjukkan kepada Allah bahwa sikap yang harus kita ambil dalam suasana kayak begitu itu begini selesai. Tapi harus punya landasan yang kuat. Bahwa kita hidup itu untuk Allah. Kadang-kadang kita itu ya mengatakan, saya itu toh Bu, tidak khusyuk sholat saya, tidak bisa berpikir, rasanya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya mendapatkan tekanan-tekanan dari teman-teman saya. Jadi saya tidak bisa tenang, saya tidak bisa khusyuk. Kalau bahasa Gus Bah itu tenang, itu makhluk apa? Kok bisa semua peristiwa itu menjadikan kita itu kemudian tidak khusyuk? Tidak bisa sholat, tidak bisa zikir bahkan. Itu apa? Apa yang disebut, yang datang kepada kita agar kita tenang, agar kita bahagia, ya? Itu apa? Kenapa kemudian menyebabkan? Saya sering bertanya kepada ibu-ibu, ya. Misalnya ada orang yang memberi kita rumah, memberi kita mobil. Apakah orang itu akan lupa? Tentu saja tidak. Tidak. Kalaupun toh ya sampai mobilnya rusak, tabrakan, sampai kemudian rumahnya kebakar, orang itu akan tetap mengingat siapa yang memberi, karena itu tidak pernah terhapus. Lah Allah itu memberikan semua yang kita butuhkan di dalam hidup. Allah menghidupkan kita, Allah memberikan perjalanan, termasuk memberikan ujian-ujian yang sedang berlangsung. Kenapa? Tidak ada hal yang lain kecuali agar bisa menjaga dan menumbuhkan
jiwa. Ketika kemudian Allah menguji kita, seolah-olah kebaikan Allah semua hilang. Semua hilang. Ya. Tidak bisa kita marah. Kenapa Allah begitu? Kenapa tidak kasihan padaku? Kurang apa aku? Dan lain sebagainya. Padahal setiap Allah menguji manusia itu karena dia melewati masa kritis yang kurang bagus. Dan itu tidak akan bisa. Ketemu orang yang jelek, ketemu orang yang bengis, ketemu orang yang suka memfitnah dan sebagainya. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan sikap kita? Kita hidup untuk Allah. Sehingga kita harus punya landasan yang kuat. Kalau mereka begini-begini itu tidak ada efeknya. Semua ketetapan Allah akan tetap berlaku. Ya. Nah, ketika kita ya memang begitu, pendapat Budia memang begitu, tapi menurutku ya faktanya saya tidak bisa mikir, faktanya kemudian saya susah. Nah, itu artinya kita tidak punya keyakinan yang kuat. Ya, bahwa Allah memang menguji kita. Bahwa Allah pengen melihat reaksi kita. Bahwa Allah kepingin dengan ujian itu kita tumbuh dan berkembang. Ya. Orang mengatakan, nek meh menumbuhkan tuh caranya ya jongono. Nah itu sudah kacau. Ya, kita sudah masuk pada wilayah abu-abu. Ya, nah, kemudian melatih diri agar terampil beramal. Orang yang tidak terampil beramal, ya, itu tidak akan bisa nyaman, tidak akan santai. Ya. Sering saya sampaikan ya kepada jamaah. Kita itu hari-hari kita dengan segala macam yang diujikan kepada kita, itu Allah kepingin melihat bagaimana konsistensi kita, istiqomah kita di dalam beramal. Bagaimana berzikir, ada ibadah, ada membaca Quran, ada wirid, ada berdoa. Bagaimana kita berinteraksi, muamalah yang baik, ya kan? Bagaimana kemudian kita tetap semangat untuk menegakkan kebaikan dimanapun kita berada, kan begitu. Nah, tapi harus dilatih. Nah, latihan hari-hari kita itu akan kemudian mempunyai dampak yang besar ketika kita sudah tampil. Dampak yang besar yang di mana? Ya, ketika haji, ketika umroh, dan ketika Ramadan. Masih ditambah lagi 4 bulan haram yang seluruh amalnya dilipatkan. Tidak akan bisa. Kita itu kemudian tiba-tiba aku akan beramal banyak ketika umroh. Tidak bisa, itu butuh latihan, butuh riyadhah. Kalau kemudian ketika umroh dan haji bacaan kita sama, kita 1 juz 1 hari, lalu apa bedanya? Pasti itu tidak berlatih. Orang yang berlatih minimal kita umroh itu misalnya 3 hari khatam. 1 juz sebelum sholat, 1 juz sesudah sholat, wah itu selonjor. Biasa kita masih santai sekali. Kenapa? Karena ya memang kita tidak ada urusan apa-apa. Sengaja disepikan oleh Allah. Waktu umroh, waktu haji tidak boleh memikirkan apa-apa. Agar apa? Bisa menambah ibadah. Bisa menambah tanaman-tanaman kebaikan. Tanaman-tanaman kebaikan. Namun kelewat begitu saja. Kita tetap saja istighfar itu hanya 100 ya. Kita ya tetap saja wirid ya. Subhanallah ya, tasbih 33, takbir 33. Lalu apa bedanya? Apa bedanya? Maka ketika kemudian kita pulang dari umroh, kita pulang dari haji, seperti pulang dari piknik, yang banyak apa? Oleh-oleh. Yang banyak apa? Dokumentasi. Bukan amal. Allah pengen sampaikan, ketika kamu itu orang yang berlatih, ketika kamu itu orang yang terampil, maka saat-saat yang penting itu sangat berbeda dengan hari-hari lain. Itu memang sengaja. Coba toh lomba. Ada pelari yang di Salatiga itu dia berlatih 1 tahun lari dari Semarang ke Salatiga. Tidak pakai bis, tidak pakai kendaraan. Untuk apa beli kendaraan? Untuk mengikuti olimpiade ya, lari 100 meter yang hanya dilakukan tidak ada 10 menit. Dilatih. Nah, kita juga begitu. Makanya kenapa Jumat itu disuruh membaca Al-Kahfi? Biar beda. Kalau yang beda itu saja tidak terambil, lalu apa bedanya hari-hari yang dimuliakan? Yang namanya Jumat berkah itu tidak membagi nasi. Tidak harus begitu. Karena Jumat berkah itu diberitahu bahwa Jumat itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Allah akan mengirimkan kebaikan yang banyak. Allah akan mengirimkan rahmat yang banyak. Maka beramalah yang banyak.
tidak selesai dengan membagi nasi. Nah, bahkan yang disunahkan itu memberikan buka. Orang yang puasa Senin Kemis, itu jelas ada. Memberi makan orang-orang yang lapar, ya. Maka ketika orang menyatakan Jumat berkah, semua bentuknya nasi, itu baru viral beberapa tahun ini. Tetapi yang dinamakan Jumat itu berbeda dengan yang lain sampai Allah menandai, suruh baca Al-Kahfi. Setelah subuh suruh baca As-Sajdah. Kenapa? Karena beda. Kalau kita tidak mengambil itu, ya itu tadi akan terlihat setiap momen-momen yang istimewa. Kemudian kita tidak bisa mengambil itu karena kita kurang riyadhah, tidak terampil, ya. Kurang kuat. Ketika di Masjidil Haram, banyak orang itu yang menghatamkan Quran dengan tawaf. Orang Indonesia tidak kuat. Orang Indonesia itu tidak kuat. Yang sangat pinter itu apa? Berkomentar. Ya. Nah, kalau dalam bahasa ibu-ibu itu kita itu benar-benar dilatih setan apa? Ngerumpi, ngerasani, ya. Kuat lama, tiba-tiba sudah duhur. Ya Allah, sudah duhur cepat ya, cepat piye ya sama saja. Ketemu dari jam 8 sampai kemudian duhur, enggak kerasa. Coba kita baca Quran. Aku tuh kalau mau baca Quran, mau 1 juz tuh rasanya tuh dadaku tuh sesek, mau muntah, rasanya tidak bisa bernafas, itu mah masuk ICU. Kita kurang banyak berlatih. Dan latihan itulah yang kemudian dihadiahi Allah. Bayangkan kita berlatih, nanti kita sampai kepada Dzulhijjah, ya. Maka 10 hari pertama Dzulhijjah semua amalan ditingkatkan 700 kali lipat. Ketika kita belum berlatih, insya Allah aku mau beramal itu tidak bisa. Allah tidak akan pernah memberikan hadiah orang yang tidak punya riyadhah yang kuat, ya. Maka itu menjadi bagian. Termasuk riyadhah yang kuat itu adalah bagaimana kita terus mendapatkan ujian dan bisa mengatasinya. Kemarin sudah diingatkan, ya. Diingatkan. Ketika manusia itu mendapatkan karunia, semua hampir bereaksi sama, lega. Tapi ketika manusia itu mendapatkan ujian, maka akan tampak banyak perbedaan. Jadi yang menjadikan bagian kualitas seseorang itu terletak pada banyaknya ujian yang bisa dihadapi. Bisa bereaksi dengan ujian itu dengan latihan-latihan yang banyak. Kemudian yang nomor 3, punya kecepatan untuk melakukan sesuatu yang lebih saat diperlukan. Pasti Allah itu akan menguji kita pada masa yang sangat sulit. Kenapa? Untuk memastikan bahwa dia memang punya landasan yang kuat, terampil pada titik tertentu, harus siap melakukan yang lebih. Ya, banyak ada orang yang, ya, ada sebuah cerita tuh seorang bapak yang awalnya jualan di SD, kemudian jualan di kantor-kantor elektronik, sampai kemudian Allah karuniakan rezeki. Punya toko yang besar, ya, dipakai sebagai distributor, ya. Maka dengan sibuknya, ya, ketika ada uang kemudian dikulakis, sudah tokonya penuh, kebakar habis ludes. Termasuk meninggal istri dan anaknya yang terakhir, ya. Maka dia sendiri terbakar, dia baru sadar di rumah sakit punya luka bakar 80%. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya menangis. Seolah-olah tidak bisa hidup, tidak berani hidup. Namun ternyata beliau itu memang orang yang tangguh. Di samping melakukan banyak hal upaya duniawi, ternyata dia memang orang yang kuat, berpegang pada Allah. Dia ingat anaknya, dia ingat tanggung jawabnya. Maka dia berusaha, 80% nggak bisa jalan. Ketika kemudian keluar dari rumah sakit, dia minta keluar, ya, karena biaya, kemudian dia terapi. Untungnya karena dia juga orang baik, tetangga memberikan support yang besar. Ada yang membantu semen, ada yang membantu macam-macam, sampai didirikan rumah yang sangat sederhana. Habis semua. Maka kemudian dia memulai. Memulai dengan apa? Jualan nasi goreng, nasi apa. Kemudian berkembang, dia jualan elektronik lagi. Yang dulu dia kemudian diambil sebagai distributor, sekarang dia ambil ke temannya, pinjem barang, begitu terus. Saya tidak akan berhenti
saya tahu ini ujian, saya harus punya kekuatan yang lebih, saya harus lebih dari kemarin. Ya. Titik itu akan terjadi pada semua orang. Jadi bersiaplah. Yang kedua, jangan lalai, jangan banyak berpaling, tetap lurus, jangan mengikuti nafsu. Kita itu jangan lihat, semua orang itu punya garis sendiri-sendiri, ya. Sudah sering saya sampaikan, kalau saya itu garisnya masalah dan kerjaan, perasaan saya itu nggak pernah berhenti, ya. Tapi itu garisnya, ya. Nganggur sedikit ada yang minta tolong, ada apa dan lain sebagainya. Bagi saya itu garis, sehingga saya berusaha untuk bisa menerimanya, tidak berpaling. Ya Allah, ya, yang lain saja begini, yang lain begitulah, ngapain? Kenapa? Itu bukan garis kita. Itu bukan garis kita. Ya, sehingga ketika kemudian kita menerima, Allah itu hanya kepingin kita menerima. Kemudian ridho. Allah ridho pada kita, maka Allah bangunkan jalan yang banyak. Ya. Ketika kita berpaling, lah ya, padahal saya begini, padahal saya begitu. Ya makanya Allah pengen lihat padahal kita baik itu sejauh apa. Yang namanya orang baik itu tidak ketika berhadapan dengan kebaikan orang. Orang baik itu terlihat ketika berhadapan dengan orang yang membenci. Bahkan sampai orang yang baik itu akan terlihat ketika dia tetap adil pada musuh. Lalu apa? Lalu apa? Kenapa kita mengeluh? Berpaling ke sana kemari? Nggak perlu. Orang itu garisnya sendiri-sendiri. Demikian juga tidak perlu menjadikan orang seperti kita. Kalau menjadikan orang benar itu wajib. Tapi seberapa garisnya itu pada masing-masing orangnya. Demikian juga kepada anak kita. Ya. Masing-masing punya garis. Ya. Masing-masing punya garis. Ya, sehingga kita hanya perlu membangun, meletakkan. Ya. Ada orang itu mendapati salah satu anaknya itu lambat berpikir. Ya. Jadi sudah dewasa tapi seperti anak-anak. Ya. Maka kata orang tua, yang penting dia itu sekolah. Ya, apa itu kemudian penting? Maka ketika saya sampaikan, lah ya sekolah gitu aja, tidak bisa. Saya bilang cobalah jenengan itu ikut ke tempat sekolahnya, melihat bagaimana menderita dia, umurnya sudah dewasa, itu tambah-tambahan nggak bisa ya karena memang tidak bisa berpikir. Ya, apa kemudian tidak terpakai? Tidak, banyak hal juga yang bisa dilakukan. Ya, banyak sekali. Kita lihat bahwa orang-orang yang cacat itu memberikan peluang yang besar, rahmat yang besar kepada orang yang ada di sekeliling. Ya, ya garisnya sendiri-sendiri, jangan dituntut untuk mengikuti, apalagi mengikuti dunia yang berlaku, ya tidak bisa. Kemudian jangan menjauh dari orang-orang yang baik. Ya, jangan menjauh itu mendekatlah, bersilaturahim dengan orang-orang yang baik agar kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kemudian bisa dijadikan contoh baik diri kita maupun kepada orang lain. Kemudian bermajlislah. Kenapa? Karena di sana turunnya rahmat. Agar kita tuh selalu ketemu dengan orang baik, bermajlis. Agar apa? Kita mendapatkan pacaran energi. Hidup itu ya, kita belajar. Dan belajar itu harus pakai guru. Kenapa harus pakai guru? Karena energi positif guru lah yang kemudian memberikan bagian dorongan yang lebih kuat. Orang yang tidak belajar dengan guru itu pasti perkembangannya lambat. Bukan karena tidak pintar, karena energi ya, positifnya itu kemudian tidak berfungsi. Ya. Bahkan dulu kan saya ceritakan ada seorang yang mondok ke anaknya, khawatir anaknya dibegini-begini jadi diawasi terus ya, kemudian dipanggil sama kiainya, bawa pulang anakmu. Oh enggak kiai, saya insya Allah percaya, saya hanya khawatir kalau begini-begini ya. Kata kiai itu, ya Syekh itu mengatakan kalau kamu tidak percaya pada seorang guru, maka anakmu tidak akan mendapatkan ilmu ya yang bisa masuk ke hatinya. Sampai begitu. Ya, sehingga kita itu kadang-kadang ya merasa bahwa ya kita banyak berpaling, kita punya masalah kemudian kita jalan-jalan biar refresh ya, nggak akan lah ya. Kenapa? Karena goda ruh ya, itu antiket apa? Mengingat proses seluruh kehidupan kepada Allah dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai bentuk. Maka kalau kita berpaling, wah enaknya dia begini ya. Tadi salah satunya saya katakan, saya itu garisnya memang garis masalah, garis pekerjaan gitu ya. Logikanya manusia itu ya, kata orang manusia itu butuh piknik ya.
Saya juga sudah daftar, piknik sudah ada. Jatahnya hari piknik saya ada tugas. Dan saya biasa saja, ya memang begitu. Saya ke tempat orang-orang punya kerja, ya mantenan gitu ya. Oh itu Budiah itu disiapkan makan tersendiri. Budiah monggo dadu dan sebagainya. Enggak sempat, saya itu bungsu kenikmatan itu agak dijauhkan dari Allah. Ya kita agak dijauhkan. Ya, karena saya nggak sempat, kenapa ya? Karena diajak foto ke sana kemari, saya bilang saya pamit dulu karena saya harus ada acara lagi. Ya, maka saya sering begini, saya itu suka kadang-kadang beli makanan-makanan yang disajikan di tempat-tempat resepsi. Kenapa? Biar nggak gelo ketika resepsi nggak makan, udah santai aja, sudah makan semua. Ya, begitu cara lagi santai-santai dan yang bisa beli saya beli. Ya. Makanan-makanan yang biasa dihidangkan di resepsi. Kenapa? Kalau resepsi itu sangat sering saya itu tidak bisa menikmati. Kenapa? Ya karena tugas. Ya karena tugas yang diberikan Allah. Dan ya Allah, orang aja mau santai sedikit, mau santai sebentar saja kalau tidak bisa, itu garis. Jadi nikmati saja kehidupannya. Ya kan? Nikmati saja. Bagaimana menikmatinya tadi nggak usah harus tapi kalau kita itu ke resepsi kan berarti kan gratis, itu apa nggak penting, yang penting bisa menikmati. Maka saya bilang kalau bawa anak-anak geger aku mau es krim, saya bilang pulang tak belikan es krim ya agar itu tadi menjadi bagian, bahwa bukan itu ya, bukan itu yang menjadi bagian. Nah kemudian jangan putus asa, jangan berhenti untuk mencari jalan. Banyak hal yang sudah kita lakukan tadi, kemudian kita tetap belum mendapat penyelesaian, lakukan terus. Mungkin apa? Memang kurang. Setiap amal yang kita lakukan itu untuk menghapus dulu kesalahan kita. Baru kemudian tabungan kebaikanlah yang bisa memudahkan, melapangkan dan memberkahkan kita. Jadi ketika kemudian belum mendapatkan jalan, jangan putus asa. Terus lakukan semua yang diperintahkan kepada kita. Ketika sudah cukup, ketika itu memang sudah waktunya, maka Allah akan selesaikan. Kita hanya butuh bersabar. Saya ingatkan kalimat ya Ustadz Salim Afillah. Bukan kenikmatan yang dikurangi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak menyempurnakan ekspresi syukur kita. Sehingga kita itu tidak pernah benar-benar gembira, tidak pernah benar-benar bisa menikmati. Menurut kita ya biasa saja, kan begitu. Bukan ujian yang diperberat ya, namun latihan kita di dalam menahan derita, menahan ya kesempitan, menahan penderitaan itu yang kurang, sehingga kita tidak bisa bersabar ya. Jangan putus asa, terus melakukan banyak hal, jalan. Kenapa? Karena orang yang melakukan banyak hal itu akan memudahkan memunculkan sifat-sifat yang baik. Jangan pernah berpikir kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga, itu nggak ada. Karena satu ukuran, apakah orang itu baik, pasti dia oleh Allah akan dilibatkan dalam banyak aktivitas yang kemudian membawa perubahan karakter. Jadi harus banyak, ya kan harus banyak. Mosok seumur hidup nyapu sekali kemudian merubah karakter menjadi mutatahhirin, yang enggak. Aktivitas yang terus menerus itu adalah bagian perubahan karakter yang besar. Jadi jangan takut capek, jangan takut susah, jangan takut sempit. Hadapi saja. Maka kita pun akan kaget dengan diri kita karena Allah sudah mengembangkan karakter kita dengan sangat kuat. Yang terakhir, jangan lelah berdoa. Ya, jangan lelah berdoa. Dan ini memang bagian penutupnya itu ya, yang paling bosen nih, itu ya berdoa. Bayangkan kita itu sholat 5 kali, belum sunahnya, doanya sama, rasanya wes itu. Kadang-kadang walaupun ada yang berpendapat rasa ndonga Allah tahu, tapi menurut saya doa itu adalah ekspresi kita mendekat kepada Allah. Maka kalau kita itu pada titik tertentu harus berusaha untuk berlatih banyak berdoa yang tidak ada permintaannya, agar kita tahu bahwa kita manusia yang memang kepingin mendekat kepada Allah. Dan kalimatnya juga gampang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyaklah menyebutkan itu ya. Maka Allah akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Bahkan kamu tidak tahu. Mendekatlah pada Allah. Namun Allah itu sangat mengerti tentang manusia.
ketika Rasul berada pada perang yang sangat berat. Sangat berat. Tidak ada air. Bahkan sahabat sampai menyembelih untanya untuk diperas agar bisa minum. Ya. Ada yang sampai kemudian tidak bisa berkata-kata, ya. Ada yang kemudian sudah sampai dehidrasi. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasul, mohonlah kepada Allah." Maka Rasul mengangkat tangan dan berteriak. Saking Rasul kepingin sampaikan, mengungkapkan rasa beratnya di dalam hati melihat para sahabatnya. Ya. Itu di perang, jangan teriak-teriak di rumah. Sampai kemudian Rasul berteriak. Berhenti Rasul berteriak dalam doanya, hujan turun. Dan ternyata hujan turun hanya di lokasi pasukan. Ya, nah, ibu-ibu rahimakumullah, itulah tadi bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Ya. Bahwa sesungguhnya semua proses kehidupan, semua hal yang ditetapkan oleh Allah itu hanya dalam rangka agar bisa menjaga dan menumbuh kembangkan jiwa. Jadi jangan tersinggung. Kita harus lapang dada. Yang dimaksudkan ikhlas itu kita harus lapang dada. Lapang dada itu apa? Yang pertama, terima segala sesuatu apa adanya. Jangan berkata, kok sekarang begini? Ya memang sekarang begitu. Dunia itu dirubah-rubah. Kadang Allah memakai anak-anak kita untuk menguji kita. Ya enggak ada apa-apa. Kemudian menangis, enggak ada apa-apa. Kemudian kadang-kadang memakai pasangan. Kadang-kadang memakai orang tuanya. Kadang-kadang memakai tetangga, temannya dan sebagainya. Agar apa? Manusia itu selalu terjaga. Dan ketika ujian Allah itu turun, pasti Allah melihat bahwa kehidupan kita sudah tidak seimbang lagi. Kita tidak pernah bisa perhatian menghadapi masa-masa kritis dan kemudian menumbuh kembangkan. Tahu tidak, masa-masa yang kemudian kita terlihat akan menjadi lebih baik dalam perjalanan sekolah kita hanya satu, ketika ujian. Ketika ujian baru diketahui bahwa kita bisa melewati masa kritis. Tidak sia-sia belajar kita, tidak sia-sia kita di dalam sekolah itu. Hanya ketika satu, ujian. Entah itu bentuknya ulangan, ya, ulangan untuk mempersiapkan ujian, dan ujian yang sesungguhnya yang sangat berat, ya, maka itu adalah bagian-bagian yang perlu selalu kita persiapkan. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan itu mengingatkan kita, mudah-mudahan kita sempat membahas tentang kejutan-kejutan Allah di dalam kehidupannya. Allah itu selalu membuat keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang mengejutkan setiap manusia. Kenapa? Karena keterkejutan itulah yang dibutuhkan manusia untuk kemudian mengevaluasi. Banyak orang yang harus dikejutkan dengan sangat. Nah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita, ya, Allah kasih kemudahan, memberikan waktu, ya, kelapangan waktu, ya, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang berbeda dan mudah-mudahan akan menjadi bagian tambahan, ya, tambahan pengetahuan bagi kita. Mari kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ilaha diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqas syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran ajira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.